Hablum minallahnya kita jaga dengan taubat istighfar, hablum minannasnya kita selesaikan sesuai masalahnya. Kalau hati orang disakiti, minta maaf sebelum Ramadan. Kalau ibu bapak kita masih hidup, datangi dia sebelum Ramadan. Kalau ada urusan muamalah lesing, akadnya batil, akadnya tidak sah, selesaikan sebelum Ramadan, sehingga diri kita zahir maupun batin benar-benar suci. Kita masuk ke dalam bulan yang suci, maka insya Allah keberkahan yang Allah siapkan di dalam Ramadan akan kita raih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu hadirul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita berada di malam ke-29 Sya'ban, bulan yang akan menghubungkan kita kepada syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kehadiran Allah hingga detik ini Allah masih titipkan ruh yang bersemayam di dalam jasad kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan kita hingga bisa masuk ke dalam Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, syahrul mubarak, dan kita ketika berada di dalam Ramadan bisa meraup banyak keberkahan demi keberkahan yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung karena malam ini bulan Sya'ban dan mungkin insyaallah ya, ini malam adalah malam kajian terakhir menjelang Ramadan ya, maka dari itu mungkin perlu kita sampaikan kepada kita seputar masalah terkait dengan keberkahan demi keberkahan yang nantinya ada kaitan dengan bahasan muamalah kita, yakni tentang berkahnya harta di dalam pandangan Islam. Ibu bapak yang berbahagia, sesuai yang kita ketahui bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan barokah. Nah, ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim ya, An-Nasa'i, dan juga beberapa Imam Ahmad ya meriwayatkan hadis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Nabi katakan qad ja'akum Ramadan atau qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ternyata Ramadan itu bulan yang dimana keberkahan itu banyak diraih, bulan keberkahan yang akan banyak kita dapatkan. Nah, keberkahan berkah itu apa? Kalau kita mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanya kita bisa mengukur diri kita. Kalaulah Ramadan itu Allah sebutkan dan Rasul sampaikan adalah bulan penuh barakah,
sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan tidak bertambah kebaikan, maka ini sebuah indikasi kalau barokahnya Ramadan itu tak dapat kita raih, belum kita miliki. Dan ketika kondisi tersebut ada pada kita, ini sebuah kondisi yang sangat rugi besar, ya, karena menghalangi kita mendapatkan barokah itu bukan Allah. Kalau Allah yang menghalanginya, jelas ini qadha. Tapi keberkahan itu kita sendiri yang menghalanginya. Ini yang Nabi katakan di akhir hadis, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang menghalangi mendapatkan kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurima, maka sungguh dia terhalang mendapatkannya. Jadi kalau keberkahan itu tidak bisa kita dapatkan, kebaikan tidak bertambah, itu bukan karena Allah tidak mengasihinya, bukan Allah tidak memberikan kepada kita, tapi kita sendiri yang menolak, menghalangi barokah itu, ya. Nah, kita bisa lihat dari mana ziyadatul khair, kebaikan itu bertambah atau tidak, atau semakin menurun. Nah, maka dari itu ini perlu menjadi renungan, catatan bagi kita, Bapak Ibu. Nah, ini kalau barokah dalam makna pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi kalau kita lihat pendapat ulama yang lain, misalkan Profesor Muhammad Rawat Sekolah Haji, beliau menjelaskan al-barakatu hiya subutul khair ilahi fi syai'in. Barakah itu subutul khair, tetapnya kebaikan, khair ilahi, yakni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah senantiasa ridho, ya, ilahi fi syai'in, pada setiap sesuatu apapun yang kita miliki, termasuk salah satunya harta, Pak. Kalau ridho Allah ada pada harta kita, maka kebaikan kita dapatkan dari harta itu. Kalau ridho Allah ada pada harta kita, maka harta itu tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Salah satu indikasinya apa? Orang yang dengan hartanya ada kebaikan, barokah dari Allah, harta itu akan menuntunnya untuk senantiasa suka dermawan, bersikap dermawan, suka menolong, membantu orang. Nah, itu kalau barokah ada pada harta. Makanya ini sebuah indikasi yang bisa kita cek, alat ukur pada diri kita. Apakah harta yang sama kita ini selama ini sudah barokah? Tinggal dilihat, ya, tinggal dilihat dari ukurannya. Apakah harta yang ada sama kita saat ini itu menuntun kita selalu melakukan yang baik-baik, atau malah sebaliknya meninggalkan kebaikan. Termasuk juga pekerjaan, ya, pekerjaan yang kita lakukan itu kalau barokah, pekerjaan itu tidak menghalangi kita melakukan yang baik. Tapi kalau pekerjaan itu menghalangi kita melakukan kebaikan, maka pekerjaan itu jelas sebuah pekerjaan yang tidak barokah. Itu kalau barokahnya pada harta, barokahnya pada pekerjaan. Tapi Profesor Muhammad Rawat Sekolah Haji itu mengatakan barokah itu tidak hanya pada harta, tapi fi syai'in, pada apapun. Bisa jadi barokah itu ada pada umur. Bagaimana umur yang barokah? Umur yang barokah adalah umur yang senantiasa semakin lama hidup semakin baik, atau dalam makna lain semakin lama hidup semakin taat. Tapi kalau semakin lama hidup semakin jauh dari ketaatan, semakin lama hidup semakin bermaksiat, semakin tua itu semakin menjadi-jadi. Apa kata orang Melayu, ada tua semakin kayak tua keladi, makin tua makin gatal, kan batang keladi itu kan gitu, Pak. Makin menjadi-jadi perangainya, maksiat. Nah, maka ini sebuah indikasi, tolak ukur, alat ukur yang bisa kita jadikan mengukur umur kita, apakah umur kita itu barokah atau tidak. Nah, tapi kalau semakin lama kita semakin taat, hari demi hari bertambah kebaikan, maka inilah umur yang barokah. Ini yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kaitannya dengan barokah ini, ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin.
Ya, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang demikian adalah beruntung. Hari ini sama dengan hari kemarin, orang demikian adalah rugi. Kenapa? Karena hari waktu yang sudah dia lewatkan sia-sia, tidak mendatangkan dia, mengantarkan dia melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, ada kalanya hari ini lebih baik dari buruk daripada hari kemarin. Kebalikan dari yang pertama. Kalau hari ini buruk dan lebih buruk daripada hari kemarin, inilah orang yang celaka. Nah, kenapa celaka? Kesempatan hidup dikasih oleh Allah, nikmat diberikan oleh Allah, tapi kita tidak meraih, mengumpulkan, menambah kebaikan demi kebaikan. Maka dari itu, orang yang barokah secara umur, orang yang barokah secara usia, maka semakin lama dia hidup, semakin melakukan ketaatan. Nah, ini kalau barokah itu Pak Bu ada pada umur. Tadi sudah jelas pada harta. Harta menuntun kita melakukan yang baik. Terlebih lagi di bulan Ramadan, orang yang hartanya barokah, dia akan tidak hitung-hitung. Ada kesempatan berinfak di bulan Ramadan, apalagi dia tahu salah satu bentuk kebaikan barokahnya Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mencatat amalan sunnah yang dibuat di bulan Ramadan, itu dicatat dengan balasan, dibalas oleh Allah seperti melakukan amalan yang wajib. Infak sedekah itu sunnah, tapi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, maka infak sedekah itu dicatat seperti orang berinfak wajib. Coba salat rawatib qobliyah dan ba'diyah itu hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, kalau tak dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka puasa salat sunat rawatib kita itu dicatat di sisi Allah seperti orang melakukan salat fardu. Selanjutnya orang yang melakukan yang wajib yang Allah perintahkan, ya, apakah itu salat 5 waktu, apakah itu berpuasa di bulan Ramadan, termasuk bagi kita yang laki-laki bekerja menafkahi istri dan anak, itu kita lakukan di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan 70 kebaikan di sisinya. Makanya justru di bulan Ramadan itu bukan bulan nyantai, harusnya bulan yang banyak kita melakukan aktivitas. Cuma beda orang tua-tua dulu memanage waktunya Pak. Saya ingat kalau waktu kecil-kecil dulu di kampung, itu dari rumah itu kalau kayak sekarang 28 Sya'ban ini mau masuk Ramadan, itu rumah kayak warung kecil, karena udah lengkap semuanya, tepungnya udah lengkap, sampai untuk tepung buat kue bangkit nanti mau lebaran, ya, minyaknya. Bahkan di bawah rumah itu kan rumah panggung kalau itu ya, maka di bawah rumah itu sudah lengkap, seperti kayak tempurung kah, sabut kelapa kah, kayu kah, untuk persiapan tidak hanya di saat Ramadan, sampai untuk lebaran. Karena prinsip orang dulu-dulu, karena dia bekerja dengan tangannya, tidak pegawai Pak, setahun bekerja, sebulan libur istirahat. Liburnya mereka kapan? Itulah saat Ramadan. Liburnya Ramadan. Cuma kalau sekarang dibuat konsep gitu, kantor tutup. Sebulan penuh kantor tutup. Ada orang berkasus, beracara, cari advokat, nggak ada di kantor ya Pak. Susah juga ya. Nah, maka dari itu inilah cara orang tua-tua dulu, dimana kaitan dengan umur, yang mana umur itu barokah, harus senantiasa melakukan yang namanya kebaikan. Harta yang barokah, harta yang menuntun kita melakukan kebaikan, termasuk keluarga yang barokah. Apa ukurannya? Kalau orang menikah itu kita selalu doakan barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi bagi kalian berdua, wa baraka alaikuma, semoga Allah memberkahi atas kalian, wa jama'a bainakuma, dan mengumpulkan di antara keduanya, ya, kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Nah, apa ukuran rumah tangga kita sejak menikah sampai hari ini, barokah tidak barokah? Suami istri selalu mengingatkan, menuntun pada kebaikan. Itulah rumah tangga yang barokah. Kalau menuntun pada yang buruk, yang tidak baik, malah itu bukan disebut barokah,
tapi disebut istidraj. Ya, istidraj. Nah, apa itu istidraj? Istidraj itu kita mengira suatu kebaikan, sesuatu yang baik, nikmat, tapi ternyata itu azab. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam suratul An'am. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Di mana kata Allah, maka ketika mereka melupakan ma dzukiru, ya, peringatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dengannya, ya, fatahna 'alaihim, maka kami buka atas mereka abwaaba kulli syai', pintu kenikmatan demi kenikmatan. Jadi Allah sengaja buka pintu nikmat. Tapi pintu kenikmatan itu bukanlah sebuah kebaikan. Hatta idza farihu, hingga mereka berbahagia, bergembira, bima utu, ya, dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Lalu Allah mengambilnya dengan sekonyong-konyongnya. Allah memberikan adab kepadanya. Fa idzahum mublisun, ketika itu mereka akan berputus asa. Jadi nikmat dikasih, harta dikasih, sehat dikasih, pendamping hidup dikasih, tapi kita jauh dari kebaikan. Kita mengira, oh, kalian bilang aku tidak barokah, anak-anakku sehat semua. Kalau dibilang tidak barokah, hartaku dulu sedikit sekarang jadi banyak. Kalau kalian dibilang aku tak barokah, kami akur-akur saja, suami istri tak pernah bercokak. Yang tak barokah itu bercokak, ini tak pernah bercokak. Tapi suami istrinya tidak menuntun pada kebaikan. Ya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Memang Allah sengaja membuka pintu-pintu nikmat itu. Hartanya sedikit dikasih banyak, anaknya yang tidak sehat misalkan sakit disehatkan, ya, rumah tangganya akur-akur saja, tapi hari demi hari jauh dari kebaikan. Nah, maka apa kata Allah? Ini ketika Allah Subhanahu wa taala akhadnahum baghtah, ya, kami ambil nikmat itu dari mereka dengan tiba-tiba. Nah, fa idzahum mublisun, maka mereka pun akan berputus asa. Tengok kisah Qarun, Pak. Qarun hartanya juga banyak. Bahkan kalau hari ini bapak mau pergi mancing cari cacing belakang rumah, itu tercangkul mas batang, pasti disebut harta Qarun. Itu menggambarkan Qarun itu punya harta yang banyak. Karena memang Qarun itu kunci gudangnya pun emas, ya, saking banyaknya. Tapi harta yang dia punya itu bukan menuntunnya pada kebaikan, jauh dari barokah. Allah terus tambahkan nikmatnya sampai pada satu titik nikmat itu Allah ambil. Apa yang terjadi? Qarun bersama hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Bumi menelan Qarun dan hartanya dan istananya. Tadinya kalau di riwayat itu diceritakan, dalam riwayat kisahnya Qarun ini, di mana ketika itu Qarun itu buat karnaval. Kalau sekarang kayak karnaval lah, keliling Mesir itu memamerkan harta kekayaannya. Orang-orang yang tidak beriman menganggap, weh, pengen kali aku jadi Qarun, orang kaya ini. Padahal Qarun itu jauh dari kebaikan, berimpak tak mau, bersedekah tak mau. Bahkan diutus oleh Nabi Musa, utusannya untuk mengumpulkan harta zakat. Dari hartanya, Qarun pun menolak, mengatakan bahwasanya harta itu hasil upaya dia. Namun akhirnya apa yang terjadi? Ketika Qarun keliling Mesir memamerkan kekayaannya, orang pada tergiur pengen jadi seperti Qarun. Namun beberapa saat kemudian setelah karnaval itu Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Yang tadinya mengatakan pengen jadi Qarun, akhirnya tak ada satupun yang ingin jadi Qarun. Nah, itulah manusia. Manusia itu suka melihat, selalu menilai yang nampak, yang zohir. Hakikatnya dia tak tahu. Ya, pengen punya harta, ya, itu pasti, itulah manusia. Apalagi kalau kaitan harta ini kan perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Manusia itu yang dibenci di dunia ini cuma dua. Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam.
Dua hal yang dibenci, tidak disukai oleh anak Adam, manusia. Yang pertama yakrahul maut, ya, wal mautu khairul lahu minal fitnah. Dia benci dengan mati, padahal mati itu lebih baik baginya daripada fitnah. Yang kedua apa? Yakrahu qillatal mal. Benci, tidak suka dengan harta, punya harta yang sedikit. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal sedikit harta, sedikit pertanggungjawabannya. Hari ini kalau ditanya ke kita dua hal tadi, siapa yang siap akan mati malam ini? Ini mau Ramadan nih, tak ada yang siap, Pak. Dikasih pilihan Bapak Ibu mau matinya sekarang atau matinya 10 tahun lagi, pasti memilih 10 tahun. Nggak ada yang pengen mati sekarang. Padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah, ujian. Coba kalau ditanya lagi yang kedua, siapa yang mau kaya atau miskin? Tidak ada yang mau miskin. Kasih pilihan. Itu udah fitrah manusia. Karena manusia itu tak ingin harta yang sedikit, punya harta yang sedikit, pengennya kaya. Padahal banyak harta, banyak pertanggungjawaban. Sedikit harta, sedikit pertanggungjawaban. Sayyidina Ali itu kalau mau kaya, mau dunia itu gampang. Sayyidina Ali, apalagi Nabi SAW. Ada sebuah riwayat, Sayyidina Ali itu kalau dikasih duit, dikasih dinar, dikasih dirham, itu dia terima, tapi setelah diterima langsung dibagi, langsung dia infakkan, Pak. Bahkan baginda Nabi SAW sendiri itu luar biasa lagi. Rasul kekasih Allah, Habibullah, minta Nabi bukit jadi emas jadi, Pak. Tapi kenapa suatu ketika ada riwayat menceritakan, dikisahkan kalau istri-istri Nabi ini ada yang menuntut pengen, ada kasus itu tentang kasus tentang belanja, ya, tentang belanja, kebutuhan keluarga lah, kebutuhan. Cuma ada satu di antara istrinya ini, Hafsah binti Umar, anaknya Sayyidina Umar, pengen menuntut bagian nafkah lah. Bukan Nabi itu akan mengasih kalau punya, kalau tidak mengasih diajarkan bersabar, qanaah. Kan begitu. Satu ketika Hafsah ini pengen menyampaikan keinginannya, minta ditambahkan kebutuhan, tetapi tak berani menyampaikan ke Rasul. Nah, disampaikanlah kepada ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dengan harapan Sayyidina Umar ini kan kawan baik dekatnya Nabi, dengan harapan Sayyidina Umar mau menyampaikan. Sayyidina Umar pun mau menyampaikan itu. Suatu ketika mau menyampaikan, datang ke tempat Nabi, ke rumahnya Nabi. Dilihatlah Nabi sedang tidur, Pak. Tidur Nabi beralaskan jerami, lepah kurma. Sebagian kakinya kena ke pasir, sebagian badannya itu di atas pelepah kurma tadi. Badannya sebagian pakaiannya kena ke pasir, kotor ketika tidur itu, sebagian tidak. Coba di atas alas tempat tidur. Bayangkan itu Rasul, ya, Rasul. Padahal kalau mau minta mewah pakaian luar biasa, gampang. Dan bahkan istri-istri Nabi itu pernah bercerita, berencana, para istri-istrinya itu, Pak, berencana. Karena Nabi tidurnya, tempat tidurnya seperti itu, pernah diupayakanlah ada orang yang memberikan hadiah, dikasihlah permadani. Di permadani itu dikasih alas tempat tidur Nabi. Nabi tak tahu karena dibalut dengan pelepah alas tadi, Pak, di bawah dibuat, sehingga Nabi pun nyenyak, empuk, nyenyak tidurnya. Nah, ini makanya kalau kita di kasur itu kan nyenyak, saking nyenyaknya as-salatu khairu minan naum pun tak dengar kita, tak kalok kita, ya. Nah, ketika diganti tempat tidurnya, apa yang terjadi? Nabi ini terlewat itu, ndak pas waktunya untuk subuh, sholat itu, sholat subuh. Keesokan harinya dimarahi para istri, maksudnya diingatkan para istrinya, disuruh mengganti tempat tidur yang empuk tadi. Nah, diganti tempat tidur yang empuk. Nah, singkat cerita terkait dengan Nabi tadi apa? Melihat Nabi itu sebagian kakinya ke pasir, badannya sebagian kena ke tanah, ya. Nah, Sayyidina Umar tak berani menyampaikan hajatnya. Bukan mau menyampaikan hajat, yang ada Sayyidina Umar tuh menangis, Pak. Menangis.
kenapa engkau begini ya Rasulullah? Nah, disampaikanlah keprihatinannya kepada Rasulullah. Nah, apa yang dijawab oleh Nabi? Wahai Umar, ini tempat tidur di dunia. Bukan, apakah engkau sudah lupa? Yang kita carikan tempat tidur di akhirat, bukan dunia. Yang kita cari pakaian di akhirat, bukan pakaian di dunia. Kalau pakaian di dunia yang sekedar aja bisa menutup tubuh, aurat tertutup, ya sudah, ibadah bisa ditunaikan, dilaksanakan, ya sudah. Yang dicari itu pakaian akhirat. Kalau kita pikir ya juga, kenapa? Karena pakaian dunia sebagus apapun, paling lama 60 tahun kita pakai. Tapi kalau pakaian akhirat kekal dan abadi. Makanya Nabi itu memilih untuk tidak memiliki harta yang banyak. Para sahabat yang lain juga demikian, termasuk Sayyidina Ali yang kita ceritakan tadi, Pak. Ya, termasuk Sayyidina Ali yang kita ceritakan tadi. Kenapa? Karena memandang akhirat itu lebih utama daripada dunia. Kenapa? Karena mereka para sahabat Nabi, termasuk tentunya baginda Nabi SAW, beliau paham betul, ya, semakin harta itu banyak, semakin banyak pula pertanggungjawabannya. Maka dari itu, ya, ini yang perlu menjadi renungan bagi kita ketika kita mau masuk ke bulan suci Ramadan. Barokah yang kita raih, semua keberkahan, karena puncak barokah itu ada di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan, dari 12 bulan Ramadan adalah puncaknya barokah. Nah, maka dari itu keberkahan itu bisa kita raih dengan mengukurnya dari sisi bertambahnya kebaikan demi kebaikan pada diri kita, harta kita, apapun yang kita punya. Selanjutnya Nabi SAW menjelaskan dalam sabdanya, iftaradallahu alaikum siyamahu. Nabi menjelaskan di bulan Ramadan itu, yang telah datang Ramadan tadi itu, Allah mewajibkan, memfardukan atas kalian berpuasa. Ya, dengan puasa ini apa? Sebagai jalan meraih predikat takwa. Karena kita pahami dan kita semua, hampir semua kita, tidak ada yang tidak hafal, Pak, ayat tentang perintah wajibnya berpuasa Ramadan itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau dia beriman, betul-betul berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, itu pasti dia dapatkan. Takwa itu pasti. Tapi perlu dipahami, diingat, takwa itu tidak sekadar puasa tok. Nah, ini pemahaman yang tidak utuh dimiliki, dipahami oleh umat Islam, sehingga kita umat Islam hari ini merasa dengan puasa Ramadan kita sudah aman, takwa sudah kita raih. Kita berpuasa sebulan penuh, siang kita menahan diri, malam kita sholat, dirikan malam-malam Ramadan. Keluar dari Ramadan sudah merasa aman, surga seakan-akan sudah di depan mata. Padahal ibu bapak yang berbahagia, takwa itu tidak sekedar puasa. Takwa salah satu jalan meraih, ya, ketakwa. Puasa salah satu jalan meraih ketakwaan. Kenapa? Karena Allah jelaskan demikian, la'allakum tattaqun. Tapi kalau kita lihat ibu bapak yang berbahagia, dari ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, itu ternyata banyak ayat yang menjelaskan tentang takwa ini. Frasa ataupun kalimat la'allakum tattaqun itu tidak hanya ketika Allah memerintahkan puasa Ramadan, tapi misalkan di dalam ayat yang lain, misalkan di surah Al-Baqarah, di mana di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat yang ke-21, di mana dalam ayat ini kan jelas, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb Tuhan kalian, Allah tabaraka wa taala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian,
wallazina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita, orang-orang dulu yang pernah hidup, itu Allah yang ciptakan. Nah, di akhir ayat itu jelas, Pak, la'allakum tattaqun. Pasti kalau kalian sembah Allah, Allah akan memberikan predikat takwa kepada kalian. Itu sama kalimatnya. Atau dalam suratul An'am, wa anna hadza sirati mustaqima, sungguh inilah jalan yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Coba, ini kan sama-sama predikat takwa, Pak. Kalau Al-Baqarah 21 tadi jelas, kalau kita sembah Allah, Allah akan kasih predikat takwa itu. Sama halnya kalau kita berpuasa, Allah akan berikan predikat takwa. Artinya apa? Ketakwaan itu harus totalitas. Tak hanya taat dengan puasa, perintah Allah berupa puasa saja, kita abaikan perintah-perintah yang lain, akan tetapi larangan Allah juga harus kita tinggalkan. Kalau totalitas mentaati Allah, totalitas dalam ketaatan, maka ketakwaan itu akan diraih. Tapi ibu bapak yang berbahagia, kalau cuma puasa saja salah satu perintah dari Allah yang kita taati, namun di sisi lain dalam perkara harta kita tak peduli halal haramnya, dalam bertetangga kita tak peduli sakit hati orang atau tidak, dalam berjamaah kita selalu menzolimi orang, perintah larangan Allah yang lain kita tak pedulikan, demi Allah predikat takwa itu tidak bisa kita raih walaupun kita berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Nabi jelaskan dalam hadisnya, kam min shaimin, berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu, tidaklah baginya, min siyamihi, mendapatkan dari puasa yang dia kerjakan, illal ju'i wal atash, melainkan rasa lapar dan haus. Kenapa orang berpuasa cuma dapat rasa lapar dan haus? Karena dia hanya mentaati perintah Allah dari satu sisi saja, tetapi perintah Allah di hal yang lain dia tidak tunaikan. Larangan Allah demi larangan tidak dia tinggalkan. Dia berharap ketakwaan diraih dengan puasa, sementara perintah yang lain tak dia tunaikan, larangan Allah dalam hal yang lain dia tetap kerjakan, maka puasanya tak mengantarkan dia dapat predikat takwa, tapi mendekatkan dia, menjauhkan dia dari ketakwaan. Nah, maka dari itu ini jadi renungan kita, Pak. Menjelang mau masuk Ramadan ini, bersihkan diri, sucikan diri sebelum masuk ke Ramadan. Bagaimana membersihkan diri kita? Zahir maupun batin. Salah satunya batin dari dosa, dosa besar maupun kecil, dosa dengan Allah, dosa dengan sesama, dosa besar, dosa kecil, dosa dengan Allah, hablum minallah. Maka sebelum Ramadan hubungan dengan Allah dijaga baik-baik, taubat diperbanyak, istighfar ditingkatkan. Dengan begitu insya Allah, kalau sungguh-sungguh menghadap Allah, sebanyak buih di lautan, sebesar bukit pun dosa kita, setinggi bukit, sebetumpuk, Pak, menghadap Allah, kalau taubat nasuha, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah berjanji dari Allah, kalau kita minta ampun, taubat nasuha, maka akan diampuni. Tapi ada dosa yang kedua yang juga kita tidak boleh lupakan. Apa itu? Dosa terkait dengan hubungan sesama, hablum minan nas. Itu makanya sebelum Ramadan saling meminta maaflah satu sama lain, saling meminta maaf dan memberi maaf. Kenapa harus memberi maaf? Karena meminta maaf itu mudah, memberi maaf itu yang sulit. Kalau kita salah minta maaf, aku udah salah, ya kan, itu gampang aja, Pak. Tapi orang yang dizolimi, disakiti, disinggung perasaannya, itu tak gampang mau memaafkan. Tetapi kalau dia mau memaafkan, Allah menyediakan pahala yang besar baginya.
Karena dianjurkan itu, diperintahkan itu memberi maaf, bukan meminta maaf. Kenapa? Karena meminta maaf mudah, memberi maaf itu sulit. Cobalah dimaki-maki ada orang bapak nih, udah memang direndahkan betul. 2 hari kemudian datang dia minta maaf, aku ya khilaf, aku kemarin aku maki-maki kau. Mulut mungkin bisa, iyalah karena tak lomak ditengok orang kan, tapi hati belum tentu. Tapi kalau orang berharap pahala besar, dia mau memberi maaf, maka Allah akan balas ya pemberian maaf itu dengan pahala yang besar pula di sisi Allah. Maka ini hubungan yang sesama ya, silatul rahim kita juga harus dijalin, termasuk dengan ibu bapak kita yang masih hidup ya, termasuk ibu bapak kita yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, udah sempat takziah ke kuburnya, ke makamnya. Tapi kalau tidak sempat, kirimkan doa untuknya ya, bersedekah untuknya menjelang Ramadan nih. Tapi kalau orang tua kita masih hidup, sempatkan, apalagi ini sekarang nih Pak. Makanya saya upayakan harus pulang. Kalau lebaran nanti tak tahu, jangan-jangan tambah syarat harus suntik booster. Kita tak booster tak belum? Ini ya banyak syarat, tak tahulah, tak dihalang, tak boleh pulang, ada aturan. Mumpung sekarang nih belum ada aturan tak dilarang pulang, mumpung kalau masih hidup orang tua ya, cari waktu kesempatan duduk bersamanya. Jangan berharap barokah di bulan Ramadan. Ini barokah yang sudah jelas. Apa itu? Doa dari ibu bapak kita, menyenangkan hati ibu bapak kita bagi orang tuanya masih hidup. Karena doa dari orang tua itu, kata Imam Syafi'i, andaikan ibu bapak kita mendoakan kita kebaikan untuk kita sekali, maka itu cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan ini akan mendapatkan kebaikan sekali aja Pak. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup, kita minta doakan terus, maka insya Allah ya kebaikan demi kebaikan akan diraih. Lebih-lebih lagi kalau mau masuk bulan suci Ramadan. Nih hablum minan nasnya, termasuk hubungan harta juga. Makanya sebelum Ramadan ini bersihkan semua harta nih. Kalau masih jalan lesingnya ini, pikir-pikir baik-baik. Kita mau berharap barokah nih di bulan Ramadan, tapi dengan lesing ada akad riba, ini akan menghalangi kebaikan itu Pak. Tapi Baal Ustaz, aku tidak bisa selesaikan. Meski begitu, ini bukan menjadi ya mengurangi semangat ibu bapak. Aku malas mulai malam ni, aku bertekad takkan datang ke Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Aku lesingku belum lunas, kata Ustaz pun tak dapat juga barokah, mendingan aku di rumah. Itu tak boleh menghilangi semangat. Semangat tetap berjamaah ya, jaga ukhuwah kita, hidupkan siang dan malam Ramadan, ikhtiar yang maksimal, selesaikan urusan perkara harta kita. Nah dengan begitu insya Allah. Tapi kalau tidak, kita cuek, alah apa-apa lah nih, selama ini tak pernah dibahas tentang harta. Kalau puasa, ya puasa saja, tak ada urusan tentang harta. Kita cuek dengan itu Bapak Ibu. Yakinlah keluar kita dari Ramadan, kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan tak dapat kita raih. Ingat kisahnya Ibrahim bin Adham kan? Kisah karena sebiji kurma aja Pak, doanya terhalang. Sebiji cuma kurma, padahal biji kurma itu dia mengira kurma dia. Saya yakin orang yang menjual kurma itu juga tak akan mempersoalkan sebiji kurma itu ya. Tapi kenapa kurma itu bisa menghalangi? Karena secara asal kepemilikan kurma itu bukan miliknya Ibrahim, tapi kurma itu milik pedagang kurma. Jadi kalau kurma itu tidak diridhoi, tidak diikhlaskan oleh pemiliknya, maka itu akan kembali kepada Ibrahim bin Adham. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika bermunajat, berdoa, doanya tidak nyampai, terhijab Pak. Begitu juga. Kenapa? Karena ada yang haram dengan tubuhnya, ada yang menempel di tubuhnya, masuk ke tubuhnya, bukan haknya dia. Itu membuat doanya saja terhijab oleh Allah. Apalagi kalau sempat kita melakukan dosa besar. Riba itu dosa besar Pak. 7 dari dosa yang membuat kita binasa, celaka. Salah satunya apa? Wa akalar riba, para pemakan riba.
para pengambil, pengasih, tukang tulis jadi saksi. Kalau harta riba kita punya, kita melakukan riba, itu menghalangi kebaikan demi kebaikan. Maka dari itu, baik, intinya Bapak Ibu, sucikan diri kita sebelum masuk Ramadan. Barokah di Ramadan akan kita raih, termasuk barokah harta. Tapi ingat, harta yang barokah, harta yang diinfakkan, harta yang menuntun kita kepada kebaikan. Maka jangan lewatkan di bulan Ramadan kecuali berinfak. Hari demi hari dimaksimalkan dia. Apa yang kita punya kita infak, walaupun cuma sekedar 1 potong 2 potong semangka kita infak, ya kan? Memberikan tajil, kalau perlu antar setiap sore gori masjid nih, minimal Pak. Apa yang kita masak di rumah antar, kalau kolak semangkuk, kalau cendol segelas. Itu bagian dari tuntunan mengukur kalau apa yang kita punya terkait harta itu barokah atau tidak. Tapi kalau di bulan Ramadan semakin sampilik karing, itu bahaya tuh. Yaitu indikasi tolak ukur yang kita punya terkait harta itu tidak barokah. Kalau pelit kita, itu tidak barokah, tapi itu istidraj. Ya, istidraj itu sesuatu yang kita pandang baik, tapi itu bukan kebaikan, melainkan itu adab. Allah cuma menunggu waktu. Ketika Allah nanti ambil nikmat kebaikan demi kebaikan itu, kita akan berputus asa, ya, dengan apa yang telah kita perbuat. Maka sebelum istidraj itu terjadi, ya, barokah Allah sudah siapkan, maka raihlah barokah sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Ya, mensucikan diri kita. Dosa dengan Allah minta ampun, taubat, istighfar. Dosa dengan sesama selesaikan sesuai persoalan masalahnya. Kalau hutang minta maaf, kalau belum bisa dilunasi minta maaf, ya. Atau kalau orang tua mau melunasi, alhamdulillah, diputihkan, alhamdulillah. Tapi kalau leasing harus selesaikan juga Pak. Itu tidak bisa itu, ya. Ini saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, tapi begitulah faktanya, ya. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, terima kasih. Mohon maaf khilaf kata, karena ini majelis terakhir kita menjelang Ramadan. Maka dari itu kesempatan ini kami mengambil momentum untuk meminta maaf kepada Ibu Bapak semua, karena sejak taklim hampir tiap pekan beberapa bulan menjelang Ramadan ini, karena kami banyak yang ngomong di depan dari maghrib, habis maghrib menjelang isya, banyak kata-kata yang keluar, tentu banyak kata-kata yang menyakiti, menyinggung Bapak Ibu. Apalagi tadi menyinggung leasing, Bapak Ibu melesing pula. Itu kan tersinggung tuh. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, agar khilaf salah ini bisa dimaafkan, sehingga kita sama-sama masuk Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa, baik dosa kita dengan Allah, lebih-lebih dosa kita dengan sesama. Dengan begitu insyaallah bulan Ramadan yang suci dimasuki oleh orang yang suci, maka insyaallah berbuah kebaikan nanti setelah Ramadan. Sebaliknya kalau kita masih kotor, masuk ke dalam Ramadan dalam bulan yang suci, maka insyaallah kebaikan sucinya Ramadan, berkahnya Ramadan tidak akan bisa menyatu dengan kita yang kotor. Maka dari itu betul pepatah orang tua-tua Pak, tak bercampur minyak sama air, takkan bercampur pula pahala dengan dosa. Kalau kita melakukan taat, melakukan maksiat, maka kemaksiatan itu akan menghapus dosa kita. Maka dari itu berhati-hati, dan maka dari itu saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, mari kita tutup majelis kita membaca tasbih kafaratul majlis dan ucapan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi hidayah taufik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.